Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Jadi di sini kami mau wawancara seputar permasalahan sosial di lingkungan remaja. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Ibu. Sebelumnya, dengan siapa kami berbicara? Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu apa yang menjadi penyebab utama kenakalan remaja di lingkungan? Kalau menurut saya ya, karena pendidikan pertama itu dalam keluarga, jadi di lingkungan keluarga dulu yang pertama yang harus anak-anak pelajaran anak-anak itu yang pertama itu di lingkungan keluarga mereka. Jika asuhan atau perlindungan orang tua itu sesuai dengan yang diaturkan ya, yang diaturan dalam agama, dalam masyarakat, insya Allah, dan juga orang tua itu bisa paham dan mengerti akan siswa anak-anaknya, insya Allah anak-anak akan terhindar dari kenakalan remaja. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu apa bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah? Di sekolah biasanya itu kebanyakan kalau laki-laki biasanya ke merokok ya, yang ringan ke merokok. Terus yang lebih bahayanya mungkin kena narkoba ya, kebanyakan di laki-laki. Kenapa di pergaulan bebas laki-laki tidak terlihat? Karena ya kalau laki-laki mah emang nggak berdampak banget ya. Kalau perempuan kan dia bisa hamil duluan gitu. Jadi kebanyakan kalau di perempuan kasusnya karena pergaulan bebas, gitu, pergaulan seks bebas ya gitu. Meskipun padahal itu diawali dari laki-laki juga atau sama-sama, tapi kalau laki-laki tidak terlalu berdampak gitu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, menurut Ibu apa dampak jangka panjang dari kenakalan remaja terhadap kehidupan seseorang? Masa depan suram mungkin madesu ya. Jika seseorang sudah kecanduan hal-hal yang dilarang, itu baik ke fisik, ke mental, ke sosial, juga terus-terusan akan menyambung ya. Jadi akan kena kritis sosial, jadi tidak percaya diri gitu ya. Jadi malu untuk bekerja ya, malu untuk sekolah itu. Jadi madesu ya, masa depan suram. Baik, selanjutnya pertanyaan 4 akan ditanyakan oleh Kisni. Menurut Ibu apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mengurangi kenakalan remaja? Sejauh ini yang saya tahu sekolah sudah berusaha memperketat peraturan ya, sesuai dengan undang-undang pendidikan juga yang terus dirubah untuk menjadi lebih baik, memperketat misalnya kalau ada yang pemakai langsung disikapi, terus kalau ada yang melakukan pergaulan bebas dan terbukti sudah hamil, maaf ya, itu mungkin solusinya dikeluarkan juga gitu, seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk masa depan remaja terkait masalah ini? Harapannya apa ya, mudah-mudahan ke tahun-tahun ke depan dengan peraturan-peraturan di sekolah yang sudah terus semakin bagus, menurut Ibu semakin ketat, mudah-mudahan anak jerak dan dampak-dampaknya mereka bisa lihat dampak karena kebebasan pergaulan mereka, dampaknya seperti apa. Mudah-mudahan anak-anak jerak, ketakutan gitu, mudah-mudahan itu saja mungkin. Ya, baik Ibu, kebetulan sudah selesai pertanyaannya. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sama, ya, sukses ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
permasalahan sosial di lingkungan remaja. Di sini kami akan mengajukan 5 pertanyaan dan pertanyaan pertama, menurut Abi apa yang menjadi penyebab utama kenakalan remaja di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah. Yang pertama faktor pertemanan, ya. Karena di usia kalian yang sedang menjati diri gitu kan ya. Dan sekarang sudah mulai punya circle. Biasanya kalau anak SD 6 tahun kelas 6 ke bawah itu masih dekat sama orang tua. SMP itu udah beda kan lingkungannya. SMA sudah semakin dekat dengan temannya. Bahkan pengaruh teman itu lebih besar daripada orang tua. Sehingga faktor yang pertama pertemanan. Makanya di sini harus memilah dan memilih mana teman yang memang bisa berpengaruh positif terhadap kita. Kecuali kitanya sudah siap, sudah kuat gitu. Ya kan? Sudah kuat. Nah, dari pertemanan terus kemudian kenakalan remaja, lingkungan sekitar juga itu berpengaruh gitu. Ketika lingkungan selain pertemanan tadi, ke lingkungan itu memang di situ kurang bagus, akan berpengaruh juga terhadap anaknya, perilaku anak gitu kan. Misalkan di lingkungan apa gitu ya. Katakan lingkungan yang memang di situ banyak tentang konten premanismenya gitu. Maka akan ada pengaruh dampaknya terhadap perkembangan anak ini. Makanya Umar bin Khattab menyampaikan atsar ya. Kalau ingin tahu tentang agama seseorang, lihatlah teman dekatnya siapa. Berapa orang, minimal 10 temannya terdekat itu siapa. Makanya Abi, ini opini Abi ya, yang faktor utama kenakalan itu lingkungan pertemanan, keduanya lingkungan sekitarnya atau biahnya. Yang kedua ya Abi. Menurut Abi apa bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah? Yang terjadi di sekolah, yang Abi lihat ya realitasnya hari ini, tawuran kalau di lingkungan sekolah kita mungkin enggak, tetapi di beberapa sekolah yang lain terjadi gitu. Entah tawuran itu antar sekolah, mungkin antar perkelahian antar teman gitu ya. Gara-gara tadi ada circle tertentu yang berbeda, kesinggung dan seterusnya gitu kan ya. Sehingga ada pertengkaran tadi. Terus yang lainnya selain tadi kenakalan yang itu, sekarang juga kita realitasnya di hadapan kita ini tentang obat-obatan. Obat-obatan bukan, itu termasuk kenakalan juga yang memang hari ini menjadi salah satu PR nih bagi kita semua, bagaimana supaya terhindarkan dari ini. Berikutnya rokok, ya kan? Rokok karena sebagian mungkin teman kalian, seusia kalian, rokok itu sekarang menjadi sebuah kebutuhan gitu. Karena berawal dari tadi pertemanan, terus kemudian teman yang ngerokok, ikut, awalnya mungkin belum kecanduan, kalau udah kecanduan kan rokok juga akan nagih gitu kan, di setiap saat gitu. Makanya jangan kaget ketika ketemu sama kesiswaan di tempat tertentu. Baik itu di lingkungan sekolah, utamanya lingkungan sekolah tentunya ada poin-poin tertentu. Di luar sekolah juga sebenarnya harus perhatikan juga ketika kalian memakai dress code SMA 2, kalau SMA 2, anak SMA 2. Kalau bukan di luar itu juga kita melihat ya sering lihat teman-teman yang suka nongkrong gitu kan, sore-sore ngerokok gitu. Mungkin ini masih banyak laki-laki tapi perempuan juga sekarang banyak. Ya yang lainnya ada juga yang karena punya circle atau geng-geng tertentu gitu. Itu juga termasuk kenakalan kan. Karena kadang-kala bisa mengganggu, kalau gengnya terganggu dia gimana. Itu mungkin ya dari opini dari Abi. Yang ketiga, menurut Abi apa dampak jangka panjang dari kenakalan remaja terhadap kehidupan seseorang? Kalau untuk personal, ini masa depannya bisa rusak. Misalkan kamu punya cita-cita ingin masuk ke PTK, ya kan? Ke IPDN, ke STAN, dan seterusnya. Ketat kan? Bahkan ada semacam medical check up gitu kan ya, untuk kesehatannya. Nanti ke depan ketika kalian punya tanda merah dalam tanda kutip gitu kan ya, ketika kalian ngurus misalkan pengen ke PTK nih, kepolisian atau sejenisnya, itu kan ada SKCK. Kalau ada jejak negatif, apalagi itu udah ada di kepolisian, sulit mendapatkannya. Ya kan? Itu kan merusak masa depan jangka panjangnya. Di luar itu juga, itu kan mungkin masih wilayahnya pekerjaan. Di luar itu juga, nanti
kan yang namanya nanti dari kenakalan remaja, apalagi udah masuk ke obat-obatan, minuman, itu bisa merusak sistem otak. Berarti merusak tubuh kita, merusak otak, saraf, merusak jantung, merusak hal-hal yang lainnya dalam tubuh kita gitu. Ya, sehingga ini untuk masa depan kita bukan hanya tentang pekerjaan, tentang karir, tetapi tentang tubuh kita, jiwa kita gitu kan. Mungkin ke depan juga kalian tidak akan dipercaya lagi, trust orang nggak mau gitu. Kita masuk ke PTN nggak bisa, PTK nggak bisa, masuk ke dunia kerja juga ditolak gitu kan ya. Ke teman juga sulit teman mempercayai karena ada jejak negatif dalam diri kita. Ini jarang dipikirkan nih. Dia pikirkannya jangka pendek saja. Ini enak nih, ini seru nih kalau nongkrong-nongkrong sama anak-anak ini. Dia nggak pikirkan. Dan berikutnya anak-anak sekalian, ke depan jodoh kalian itu akan melihat juga jejak kalian, ya kan? Apalagi perempuan nih, ini harus hati-hati. Tong kasih eta si anu mah anu pas SMA kan nggak bagus nanti ya. Itu merusak banyak hal gitu jangka panjang. Begitu. Yang keempat, menurut Abi, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mengurangi kenakalan remaja? Yang pertama tentunya kan di sekolah itu ada aturan-aturan. Sekolah itu ada lingkungan yang memang di situ ada sistem gitu kan ya. Berarti sistemnya harus dikuatkan kembali gitu kan ya. Terus kemudian disosialisasikan gitu kan ya. Terus kemudian pembinaannya tentunya karena Gen Z ini ada perbedaan dengan gen sebelumnya. Ada hal yang harus di-upgrade juga dalam bagaimana menjaga si generasi hari ini. Cara penyampaiannya gitu kan. Sehingga nyampe ke anak-anak ya mudah-mudahan jadi kebiasaan. Berikutnya ada pembiasaan-pembiasaan yang bagus gitu. Ya. Dan berikutnya ada keseimbangan dalam pendidikan, bukan hanya intelektual saja, bukan hanya fisik saja. Sekarang mau tidak mau kita lebih banyak ke situ. Padahal ada yang lebih esensi apa? Pendidikan spiritualitas. Gitu. Kenapa punya anak ini? Berarti keimanannya misalnya. Kenapa mudah terombang-ambing keimanannya? Berarti ini aspek keimanannya harus diperkuat gitu anak-anak. Ini upaya sekolah ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi bisa mengadakan seminar, talk show, tabligh akbar, gitu kan ya. Untuk supaya menjaga nih akhlak anak generasi muda hari ini. Termasuk anak-anak kenakalan. Terus kemudian tegas dalam aturan. Gak boleh pandang bulu juga. Kalau misalkan salah satu, si A bersalah, si B bersalah. Ke si B langsung vonis gitu kan ya. Tapi ke si A enggak, karena di belakangnya ada siapa. Nanti akan ada dampak berkepanjangan. Siswa atau siapa nggak percaya terhadap sekolah gara-gara seperti itu. Ini yang harus kita hindari. Alhamdulillah. Dan kemudian berikutnya juga kita harus melibatkan bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi melibatkan aparat terkait, kepolisian kah, BNN kah, gitu kan ya, Satpol PP mungkin ya, supaya tidak ada anak di jam belajar itu berkeliaran atau lewat batas waktu sampai malam masih pakai baju semanda gitu. Mungkin kemarin Abi juga sempat ngobrol dengan Kepala Kejaksaan yang sudah Ibu Anis yang sudah pindah ya. Beliau itu mengusulkan Pak Bupati ada, kalau dulu tuh semacam tibum lah. Jadi malam-malam tuh patroli gitu. Itu gabungan TNI Polri, Kejaksaan sama Satpol PP. Jadi kalau ada anak masih dalam posisi pakaian sekolah tanya, ngapain nih jam segini belum pulang gitu. Mungkin juga harus ada jam malam. Jam malam di sini maksudnya bukan darurat kayak perang ya. Maksudnya anak-anak gak boleh lewat jam sekian berkeliaran, misalkan jam 9. Kan bisa membahayakan juga kan di lapangan kalau misalkan lewat jam-jam tertentu, jam-jam rawan begitu. Pertanyaan terakhir, apa harapan Abi untuk masa depan remaja terkait masalah ini? Masa depan remaja, masa depan kalian itu, masa depan bangsa juga. Karena 10-20 tahun ke depan, kalianlah yang akan memimpin bangsa ini. Kalau bangsa ini rusak hari ini, kemarin banget gitu kan ya. Ya ini tentunya atas izin Allah. Abi itu kebetulan punya buku The Book of Character, itu penulisnya ulama Turki, ditulis ketika Turki mau runtuh. Beliau memberikan nasihat-nasihat kepada kerajaan, gitu kan ya. Ada yang dengar, ada yang tidak. Akhirnya beliau tulis juga, gitu kan ya. Inilah justru yang awal waktu itu kehancuran Turki, dan ternyata betul. 1924 Turki hancur. Ketika bangsa ini, Indonesia hari ini misalkan, banyak perkelahian pelajar, narkoba, narkotik, pecandu rokoknya banyak, jutaan. Belum ditambah dengan judi online, pinjaman online dan seterusnya. Ini sebetulnya harus jadi peringatan, alarm bagi kita semua. Warning bagi kita semua. Ini bukan lagi kuning warnanya, ini merah nih hari ini kita.
kuning mah masih awas ya. Kalau merah mah ini udah membahayakan, bahaya, zonanya udah bahaya. Karena kalian juga mungkin sering lihat ya. Terus kemudian kalian yang suka update berita, coba naon di berita itu muncul tuh. Hal negatif ya terus gitu. Ini juga mungkin ke depan saringan-saringan media informasi juga harus diperhatikan dengan baik gitu kan. Jangan sampai karena nantinya berita banyaknya negatif malah jadi mindset negatif juga buat anak-anak bangsa ini. Jadi harapan Abi, kalian itu adalah generasi muda, generasi yang ke depan akan menjadi pengganti, generasi yang akan mewarisi negeri ini. Ya. Kalau negeri ini diwarisi oleh orang-orang yang tadi nakal dan tanda kutip, terus kemudian pecandu, buat obatan, bagaimana nasib bangsa ke depan? Ya. Bagaimana nasib bangsa ke depan? Makanya oleh karenanya terkhusus untuk kelompok kalian, mudah-mudahan ini menjadi sebuah diskusinya bukan hanya sebatas memenuhi tugas, tapi bisa di follow up, di breakdown, bisa dikomunikasikan dengan teman-teman gitu kan di kelas, bisa didiskusikan. Mungkin apa yang Abi jawab belum tentu benar juga. Gitu kan. Ini kan opini gitu. Nanti mungkin kata ya narasumber yang lain begini, narasumber yang lain begini. Jadi nanti banyak referensi. No problem, itu bagus gitu kan untuk memperkaya pemahaman pengetahuan kita semua. Alhamdulillah. Begitu. Terima kasih Abi. Sama-sama. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Salam. Kenalin, aku sama Kisni mau wawancara seputar permasalahan sosial di lingkungan remaja. Di sini Kisni punya 5 pertanyaan. Yang ke-1, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab utama kenakalan remaja di lingkungan ini? Di lingkungan sekolah, lingkungan, circle, teman. Tapi yang paling kuat juga sih ya lingkungan, tapi terutama memang lingkungan keluarga. Kenapa hari ini kalian bisa mengatakan dan berkata tidak terhadap sesuatu hal yang menyimpang? Karena fondasi kalian di keluarga kuat, betul nggak? Bapak nih punya ganja, misalnya rokok. Wah, kenapa seperti itu? Karena doktrin atau fondasi pemahaman yang diberikan sama lingkungan keluarga itu baik. Dan mau tidak mau kita tidak bisa menyalahkan ruang lingkup yang ada di luar saja, tapi memang ruang lingkup secara internal itu sangat mempengaruhi juga terhadap perilaku menyimpang di kalangan remaja. Terutama memang yang sangat berpengaruh itu adalah lingkungan internal di keluarga. Kalau pola didik di keluarganya baik, maka dia ketika bergaul di luar, hidupnya akan berprinsip. Dan ketika sudah berprinsip, dia tidak akan terjerumus begitu saja. Misalkan seseorang bisa mengatakan tidak untuk merokok atau tidak untuk minum minuman keras, kita selalu branding diri kita bahwa kita tidak pernah dan kita tidak mau, karena itu yang dididik di lingkungan internal kalian di keluarga, sehingga kalian berani mengatakan tidak. Maka orang lain pun berarti ketika kita mengatakan tidak untuk mengkonsumsi itu adalah prinsip yang kita terapkan dan kita sampaikan terhadap orang lain dan kita tularkan, sehingga orang lain akan jauh lebih menghargai. Oh enggak, misalkan si A mah emang darah, jadi dia nggak akan berani. Jadi kalau bertanya tadi apa penyebab ya yang menjadi terjadinya itu ya diantaranya memang faktor keluarga juga sih kalau menurut kamu gitu. Lingkungan keluarga, selain lingkungan kedua eksternal, lingkungan pertemanan, circle, kehidupan, seperti itu. Pertanyaan kedua, menurut Bapak apa bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah? Banyak sih sebetulnya, ada bentuk penyimpangan, bentuk kenakalan, kayak misalkan
anak mencoba terhadap sesuatu hal yang memang itu dapat merugikan, kayak misalkan mencoba sesuatu hal atau merokok di sekolah, ya kan, terus bolos juga bagian daripada kenakalan sih kalau menurut bapak gitu, karena cerminan seseorang itu nanti disiplin atau tidaknya dilihat juga dari sana gitu. Lalu kemudian cara dia bergaul banyak sih, cuman yang paling menonjol di anak-anak SMA ini ya mungkin kalau di sekolah belum pernah tuh kejadian kayak tawuran di sekolah, tapi nggak tahu kan di luarnya gitu, kayak dia ikut geng motor kayak gitu. Betulnya geng motor sesuatu itu kan bagaimana cara kita mengisinya ya. Ya meskipun memang geng motor, kalau kemasannya meskipun memang kemasannya geng motor, tapi konten isi dari kegiatannya positif, ya positif positif saja kan menurut bapak gitu. Tidak, cuman salahnya memang hari ini komunitas-komunitas seperti itu selalu diwarnai dengan hal-hal yang negatif, sehingga lebih cenderung para pengikutnya dan para penganutnya ada di ruang lingkup sekolah, sehingga itu sering terjadi juga di beberapa sekolah, tawuran antar geng, padahal permasalahan nama di luar, bak-bak antar geng sekolah kan gitu, merokok mah udah karung merenya. Nah seperti itu, paham kan ya? Paham liar nggak, pusing nggak ya? Pertanyaan ketiga, menurut Bapak, apa dampak jangka panjang dari kenakalan remaja terhadap kehidupan seseorang? Banyak, terutama memang masa depan, karena masa depan itu tidak bisa diciptakan dengan bim salah bim abragadabrah bapak. Artinya masa depan itu perlu proses yang panjang dan perlu dipersiapkan dari sekarang. Kita perlu manajemen waktu, manajemen peluang dari sekarang, karena jarang ada mungkin ketika dia hidup dulunya semburaut, tapi suatu saat nanti dalam jangka panjangnya dia jauh lebih baik, berarti dia di tengah perjalanan bisa berbelok kepada hal yang lebih baik. Tapi kalau ngobrol untuk jangka panjang, ya kalian survei aja lah, misalkan kayak kalau mohon maaf kayak lihat gitulah ngomong. Nah jadi apa dampaknya? Ya sangat luar biasa, terutama memang buat masa depannya gitu. Karena kita untuk kita bisa diterima di lingkungan yang akan mendatang, di lingkungan yang baik, tentunya kita harus berangkat dari lingkungan yang baik juga gitu. Dari hal-hal yang positif juga. Kenapa Pak Ambar misalkan hari ini bisa berada di lingkungan sekolah? Ya, karena memang Pak Ambar dulu dari SD sampai bapak kuliah itu kan berkecimpung di dunia pendidikan, dan profesinya memang mengarah ke sana gitu. Dan untuk masa depan akan sangat berpengaruh, kalau menurut bapak akan sangat berpengaruh. Dampaknya itu sangat luar biasa jangka panjang, karena mau tidak mau 10 tahun yang akan mendatang anak remaja sekarang ditentukan dari sejak sekarang, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertindak, seperti itu ya. Itu ya udah. Belum ya? Belum, Oh, masih iya. ada pertanyaan lagi. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mengurangi kenakalan remaja? Lebih ke memberikan pemahaman sih kalau kita, karena pada dasarnya kan hidup itu adalah pilihan kan gitu ya, dan setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Apa yang dilakukan sekolah untuk menanggulangi itu, preventif mungkin ya, kita memberikan edukasi sih sebetulnya, memberikan gambaran-gambaran, lalu kita memberikan sebuah contoh-contoh dari kejadian-kejadian yang sama atau dari pengalaman seseorang. Kalau dalam dunia konseling ada yang disebut dengan konseling naratif. Bagaimana seseorang bisa berubah ketika dia termotivasi dari kejadian seseorang atau dari biografi seseorang. Jadi motivasinya dari sana. Jadi kalau langkah-langkah kami khususnya dari BK lebih kepada pencegahannya dengan berbentuk memberikan motivasi, memberikan edukasi, dan memberikan gambaran, sehingga remaja bisa berpikir secara matang terhadap tindakan dan perencanaan hidupnya, karena setiap anak, setiap remaja mempunyai hak keberlangsungan untuk hidup nyaman dan tentram dan bahagia. Satu lagi
gitu ya. Karena sejelek apapun latar belakangnya, anak mempunyai hak yang sama. Contoh, meskipun dia seorang, mohon maaf dalam tanda kutip, pemakai atau pemabuk, kami khususnya BK, khususnya sekolah, tidak mungkin membiarkan anak begitu saja. Ketika dikeluarkan misalkan atau pindah, tidak mungkin pindah saja. Kita harus memastikan bahwa keberlangsungan dia sekolah dilanjutkannya di mana, karena dia mempunyai hak yang sama gitu. Itu adalah bagian dari serta upaya-upaya menjaga dan memberi langkah-langkah untuk terhadap kenakalan-kenakalan upaya yang kami lakukan. Berarti lebih ke preventif, ke proses pencegahan seperti itu. Itu. Iya. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk masa depan remaja terkait masalah ini? Harapan Bapak menaon susana sih hirup bener. Gitu, itu aja. Naon susana hirup bener gitu. Bener nggak? Da hirup bener teh meureunna linjeng sasaha. Karasana kusaha? Itu sendiri. Hirup bau karasana kusaha? Ku diri sendiri jeung ku kolot. Mena lieur kolot gak lieur. Tuntung mama kabeh ka bawa lieur. Makanya pesan dari harapan Bapak sendiri mah naon susahna hirup bener gitu. Enggak usah gitu. Kasih Bapak, mungkin cukup sekian pertanyaan dari Kisni. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Iya, sama-sama. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ada tugas wawancara tentang permasalahan sosial yang bertemakan kenakalan remaja. Menurut Abah, apa yang menjadi penyebab utama kenakalan remaja di lingkungan ini? Kahiji permasalahannya karena dorongan pribadi, yang kedua dorongan lingkungan, yang ketiga dorongan yang datangnya atas dasar pribadi, lingkungan, dan keluarga. Terus menurut Abah, apa bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah? Paling juga yang sering terjadi di sini mah penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan makanan, minuman, kemudian bolos sekolah, kemudian tidak masuk sekolah, itu aja yang terjadi. Lalu menurut Abah, apa dampak jangka panjang dari kenakalan remaja terhadap Cilaka kehidupan? itu, terutama kaitannya dengan dikenakan dengan permasalahan narkoba itu. Itu akan menimbulkan segala macam tawuran, akan menimbulkan yang lain-lain dan yang membahayakan aja kehidupan dalam masalah sosial masyarakat. Menurut Abah, apa yang bisa dilakukan sekolah untuk mengurangi kenakalan remaja? Pertama, peran serta orang tua. Peran orang tua. Yang kedua, peran lingkungan. Yang ketiga, peran sekolah. Itu semuanya harus berkontribusi. Pemerintah itu mendorong masyarakat sebagai orang tua, mendorong sekolah sebagai lembaga pendidikan, mendorong lingkungan sebagai lembaga sosial untuk mengawasi dan memberikan contoh-contoh yang positif terhadap orang-orang di sekitarnya. Lalu harapan Abah untuk masa depan remaja terkait masalah Berhasil dalam pendidikan, berhasil dalam cita-cita, berhasil dalam segala hal, terutama menjadikan orang-orang generasi emas yang benar menjadi teladan dan harapan dari masyarakat serta keinginan dari keluarga, negara, dan sebagainya. Sekian pertanyaan dari Sila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Waalaikumsalam.